Shalom, senang sekali saya bisa berbagi kepada saudara pada saat ini. Pada saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan kepada saudara sekalian yang berada dimanapun. Kiranya renungan yang ingin saya bagikan pada saat ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, dan membangkitkan pengharapan di hati saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membagikan renungan yang terambil dari Mazmur pasal 56. Mazmur pasal 56 ini mengangkat satu kisah yang luar biasa, yang memberi kekuatan bagi saya secara pribadi, khususnya di tengah-tengah situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 saat ini. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan ini mengisahkan tentang kehidupan Daud. Siapa yang tidak mengenal Daud? Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu tokoh yang paling saya sukai, ya, karena saya banyak belajar dari kehidupan seorang Daud, bagaimana dia membangun imannya, kepercayaan dia kepada Tuhan. Karena itu renungan yang ingin saya sampaikan bagi kita semua pada saat ini adalah, pada waktu aku takut, aku percaya. Siapa yang belum pernah mengalami ketakutan dalam kehidupannya? Setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Mungkin dengan alasan yang berbeda-beda. Khususnya menyikapi merebaknya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang begitu takut hari-hari ini. Saya membaca di medsos ada begitu banyak orang stres. Ada beberapa warga negara asing juga yang stres karena mereka tidak bisa kembali ke negaranya. Ada begitu banyak orang dilanda ketakutan dengan alasan macam-macam. Ada yang takut ketularan, ada yang takut karena terdampak virus corona ini sehingga di PHK, harus bekerja dari rumah, sehingga ketakutan demi ketakutan menumpuk di dalam kehidupannya. Tetapi pada saat ini, mari saudara, kita mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama dari tokoh Daud. Bagaimana dia bisa berkata, waktu aku takut, aku percaya. Sebelum saya sampaikan ini kepada saudara, lewat renungan ini, saya sudah praktekkan terlebih dahulu. Saya pun takut ketularan, takut ada intimidasi yang begitu kuat, begitu membaca berita-berita, begitu mendengar berita-berita tentang perkembangan COVID-19. Dulu kita menyaksikan bagaimana korban-korban berjatuhan di Wuhan sana. Tetapi saat ini di depan mata kita lihat, itu terjadi di depan mata kita. Dan itu sudah mengancam hidup setiap kita. Secara pribadi jujur saya pernah mengalami ketakutan dan intimidasi juga. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, saya mencari Tuhan, dan saya menemukan kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya menemukan firman Tuhan yang bisa menguatkan saya. Karena itu saya ingin membagikan kepada saudara dimanapun saudara berada. Saya pun belajar untuk berkata sama seperti Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya. Waktu aku takut, aku percaya. Bisakah Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada, berkata-kata sama seperti saya, berkata-kata sama seperti Daud, waktu aku takut, aku percaya. Waktu aku takut, aku percaya. Percaya kepada siapa? Tentu saja percaya kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama pada saat ini. Apa yang menjadi alasan Daud sehingga dia bisa berkata-kata pada waktu aku takut, aku percaya. Nah, ternyata ada alasannya. Saudara, kisah ini dimulai pada waktu Daud berada dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar Saul sehingga harus meninggalkan negaranya, dia harus meninggalkan keluarganya. Di dalam pelariannya dia sampai di satu kota yang bernama kota Gad, yang notabene sebenarnya itu adalah tempat orang-orang Filistin, di mana
orang-orang Filistin itu musuh daripada orang-orang Israel. Jadi dia berada di daerah musuh. Kemudian pada waktu dia sampai di sana, dia bertemu dengan pegawai-pegawai daripada Raja Akis, raja daripada kota Gat tersebut. Dan ternyata pegawai-pegawai daripada Raja Akis ini mengenali Daud. Mereka berkata, "Loh, bukankah ini Daud? Daud ini orang Israel, pahlawannya orang Israel. Bukankah orang-orang Israel pernah berkata-kata kalau Daud itu pahlawan? Kalau Saul bisa membunuh beribu-ribu musuh, Daud ini lebih daripada itu. Dia bisa membunuh berlaksa-laksa." Artinya orang-orang Aksis itu pada waktu itu mengenali keberadaan Daud sebagai pahlawan Israel pada waktu itu. Pada waktu Daud mendengar tentang apa yang dikatakan orang-orang kepercayaan Akis pada waktu itu, Daud takut. Sekalipun dia pernah membunuh musuh-musuh Israel, tetapi sebagai manusia dia mengalami ketakutan. Ternyata Daud sama seperti kita, saudara. Dia adalah manusia biasa yang terbatas. Dia takut. Saya tidak tahu ketakutan terbesar apa yang menyergap dia. Tetapi kalau kita membaca kisahnya di dalam Mazmur pasal 56, kita menemukan saking takutnya Daud pada waktu itu, dia akhirnya berpura-pura gila. Sampai air liurnya meleleh, saudara. Itu bukti bahwa dia takut. Sehingga akhirnya dia diabaikan. Sehingga akhirnya dia dibiarkan. Sehingga akhirnya dia tidak dianggap oleh orang-orang Filistin pada waktu itu. Dalam situasi seperti itu, Daud tidak membiarkan ketakutannya berlama-lama mengendap di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan ketakutannya terus menguasai hidupnya. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 56, wow, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Daud itu berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup melepaskan dia dari ketakutannya. Makanya dia bisa berkata, pada waktu aku takut, aku percaya. Mari saudara, mungkin kita takut hari-hari ini. Mungkin kita takut menghadapi COVID-19. Mungkin kita takut dengan situasi ekonomi yang belum menentu. Mungkin kita takut bagaimana dengan hari esok kita. Mungkin kita takut menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Belum lagi masalah-masalah lain di luar COVID-19 yang memang sudah ada dalam kehidupan setiap kita yang kita hadapi setiap hari. Tetapi mari kita mau belajar sama seperti Daud. Pada waktu aku takut, aku percaya. Apa sebenarnya yang menjadi rahasia Daud sehingga dia percaya kepada Tuhan? Sehingga ketakutan itu lari dari hati dia, lari dari kehidupannya. Ada 3 hal yang membuat Daud percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Daud percaya kepada Tuhan karena firman-Nya. Artinya Daud mempercayai firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mempercayai firman Tuhan? Apakah saudara mempercayai firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup saudara? Apakah saudara tetap bisa memegang janji firman Tuhan di tengah situasi yang menakutkan yang menyergap kita hari-hari ini? Daud percaya kepada Tuhan karena dia percaya kepada firman-Nya. Dia percaya. Makanya kalau kita membaca di dalam Mazmur 56 ayatnya yang ke-5 dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow, luar biasa saudara. Daud begitu percaya kepada firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu sangat teruji. Makanya kalau kita membaca di dalam Mazmur, kita akan menemukan bagaimana Daud
mengungkapkan kekaguman dia kepada firman Tuhan, karena dia mengalami penggenapan firman Tuhan, karena dia mengalami penggenapan janji-janji firman Tuhan dalam kehidupannya. Mari saudara, di tengah ketakutan kita hari-hari ini, cari nasihat dari firman Tuhan, cari kekuatan firman Tuhan. Amin. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, membangkitkan iman kita. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa alasan Daud percaya kepada Tuhan? Daud percaya kepada Tuhan karena Daud percaya Tuhan lebih besar dari masalahnya. Amin. Wow, saudara, luar biasa ya. Di tengah ketakutannya dia berseru kepada Tuhan. Waktu dia berseru kepada Tuhan, dia menemukan bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang dia hadapi. Ini yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang menakutkan kita, apa yang mengintimidasi hati kita, apa yang membuat kita tidak bisa lagi melihat Tuhan, mari berserulah kepada Tuhan sampai kita menemukan bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Mari katakan, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saudara, Daud itu terus bergumul, dia berperkara dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sampai dia menemukan ya bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalannya. Artinya Daud percaya dengan Tuhan, bersama Tuhan dia dapat melewati badai apapun yang dialami dalam kehidupannya. Dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan dia dapat menanggung segala perkara. Bukankah Filipi 4 ayat 3 berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saudara, lakukan firman Tuhan ini. Bangun kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa dia lebih besar dari persoalan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, seberat apapun persoalan kita, sekalipun persoalan kita sudah di ujung tanduk, tetap percaya Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan dia akan memberi kita kemampuan untuk melewati itu. Amin. Alasan yang ketiga, kenapa Daud percaya kepada Tuhan? Ternyata Daud menemukan di dalam doanya bahwa Tuhan selalu ada di pihaknya. Oh, haleluya. Ya, saudara, Roma 8 mengatakan ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak ada. Amin. Saudara percaya Tuhan ada di pihakmu? Saya percaya Tuhan ada di pihakku. Kalau kita percaya Tuhan ada di pihak kita, percayai firman Tuhan yang mengatakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Virus sekalipun tidak mampu melawan kita. Amin. Persoalan ekonomi seberat apapun tidak mampu mengalahkan iman kita. Amin. Karena Tuhan menetapkan kita jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Luar biasa saudara. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dia ada bersama kita dan selalu berpihak kepada kita. Yakinkan terus diri kita bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Saya percaya kalau kita bisa bersikap sama seperti Daud, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa Daud tidak takut. Karena dia percaya kepada Tuhan di tengah ketakutannya. Kenapa Daud percaya kepada Tuhan? Yang pertama, karena Daud percaya firman Tuhan. Yang kedua, karena Daud percaya Tuhan lebih besar dari persoalannya. Yang ketiga, Daud percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya, sehingga dia yakin tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Saudara, saya ingin berbagi kesaksian sedikit. Mungkin kita pernah mendengar lagu pujian Kidung Jemaat, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Itu cuplikan lirik daripada lagu Kidung Pujian Jemaat, kekuatan serta penghiburan.
sering dinyanyikan dalam ibadah-ibadah penghiburan. Lagu ini begitu luar biasa, saudara, karena ini memberikan penghiburan bagi banyak umat Tuhan yang sedang berada dalam badai kehidupan. Lagu pujian tadi, saudara, kekuatan serta penghiburan, itu ternyata merupakan true story, kisah nyata yang dialami oleh Caroline Sandel. Pada waktu dia diajak pergi pelayanan oleh ayahnya, dia ikut. Nah, ternyata pelayanannya itu, saudara, harus menggunakan kapal laut. Di tengah perjalanan, mereka mengalami kecelakaan, sehingga ayahnya itu jatuh ke dalam laut dan meninggal. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati seorang Caroline. Ayahnya selama ini memberikan inspirasi kepada dia, memberikan nasihat firman Tuhan, kekuatan. Harus pergi selamanya dengan cara yang seperti itu. Apakah Caroline hanyut dalam keputusasaan, kekecewaan, kesedihan? Ternyata tidak. Caroline datang kepada Tuhan. Dalam pergumulannya dia membawa beban hidupnya kepada Tuhan. Saat dia membawa pergumulannya kepada Tuhan, akhirnya dia berhasil menciptakan lagu, kekuatan, serta penghiburan. Dia menemukan bahwa kekuatan penghiburan itu hanya datang daripada Tuhan. Dia menemukan bahwa Tuhanlah yang bisa memberikan dia kekuatan, sehingga ketakutan itu lenyap dari kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, pada saat ini, pastikan untuk kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Jangan takut terhadap apapun yang datang dalam kehidupan kita. Kalau ketakutan itu datang, katakan, pada waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi saudara, Bapak Ibu sekalian dimanapun saudara berada. Mari, hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Puji Tuhan. Mari dukung terus channel YouTube GKSI House of Blessing dengan cara like dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.